Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uzulfa di sini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus belajar, nggih. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Nah, sudah siap semuanya? Kita belajar bareng, nggih. Ini Uzulfa akan membahas tentang patung Nusantara. Nah, materi ini masih ada di tema 1, makhluk hidup sahabatku, pada subtema 1, 2, dan 3. Nah, sebelum membahas patung Nusantara, Uzulfa mau tanya nih, pernahkah di antara kalian yang sudah mengunjungi Taman Lampion di Klaten? Nah, Taman Lampion ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Klaten, tepatnya di Klaten Utara. Di dalam taman ini akan ada banyak sekali spot-spot menarik yang bisa kita temui. Nah, salah satunya adalah spot kolam air yang di tengahnya itu ada sebuah patung. Hayo, siapa yang bisa menebak? Patung siapa itu? Iya, betul. Patung itu adalah patung Hanoman. Patung Hanoman adalah salah satu tokoh cerita pewayangan yang terkenal dalam cerita Anoman Obong. Nah, patung ini ditempatkan di tengah kolam bertingkat dengan air mancur di sekelilingnya. Selain patung Anoman di Klaten, ternyata masih banyak lagi keragaman patung di kota-kota lain Indonesia. Contohnya, di Bali itu ada patung Garuda Wisnu Kencana. Kemudian di Boyolali ada patung Arjuna Wijaya. Di Jakarta itu ada patung Pancoran. Kemudian di Surabaya ada patung Sora dan Bayo, sedangkan di Solo ada patung Slamet Riyadi. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak sekali patung-patung di banyak kota di Indonesia, dan bahkan patung-patung itu menjadi landmark kota tersebut. Contohnya di Boyolali itu ada patung susu yang menjadi landmark bahwa Boyolali adalah salah satu kota di Indonesia penghasil susu terbesar. Nah, ragam patung tersebut itu disebut sebagai patung Nusantara. Nah, apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara merupakan sebuah seni membuat patung dari Indonesia. Nah, seni membuat patung ini sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bentuk patungnya pun bermacam-macam dan terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia. Bahan-bahan patung Nusantara itu terbagi menjadi 2, yaitu bahan keras dan bahan lunak. Nah, untuk bahan keras sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari kayu, dan ada yang terbuat dari logam. Kemudian untuk bahan lunak itu ada yang terbuat dari tanah liat, kemudian dari malam atau plastisin, dari sabun, dan dari lilin. Untuk teknik pembuatan patung itu ada 4. Yang pertama adalah teknik cetak tekan, kemudian teknik ukir dan pahat, teknik butsir, dan teknik cor. Apa itu teknik tekan? Nah,
Teknik cetak tekan itu menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Nah, tanah liat ini harus plastis. Apa itu plastis? Plastis itu adalah tanah liat tidak terlalu lembek, kemudian elastis dan mudah dibentuk. Kemudian bahan-bahan ditekan-tekan ke dalam cetakan sehingga membentuk sebuah patung. Nah, untuk tanah liat ini akan banyak kita temui di tempat-tempat yang memang khas untuk kerajinan gerabah. Teknik yang kedua yaitu teknik ukir dan pahat. Nah, teknik ini membutuhkan alat-alat pahat atau alat-alat ukir untuk membentuk sebuah patung. Nah, alat yang dibutuhkan seperti apa? Seperti palu dan paku ukir atau paku pahat. Okay? Bahan yang dibutuhkan itu seperti marmer, kayu, batu candi, dan lain-lain. Selain bahan keras tersebut, teknik ukir dan pahat juga bisa dilakukan di bahan lunak. Contohnya pada apa? Contohnya pada sabun dan batang lilin. Teknik yang ketiga adalah teknik butser. Teknik ini banyak sekali dilakukan oleh seniman-seniman luar negeri. Nah, apa itu teknik butser? Teknik butser adalah teknik membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butser. Nah, bahan patung untuk teknik ini adalah bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin. Nah, teknik yang terakhir adalah teknik cor. Apa itu teknik cor? Nah, sebelum membuat patung, terlebih dahulu harus dibuat cetakan patung. Nah, setelah cetakan patung ada, kemudian adonan cor dituangkan ke dalam cetakan tersebut. Nah, adonan cor ini terbuat dari lilin atau logam cair yang dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dituangkan ke cetakan patung, kemudian didinginkan dan terbentuklah karya patung Nusantara. Nah, jika kita pernah melihat di sebuah TK atau adik kita ada yang masih di TK, ada sebuah aktivitas yang bermanfaat untuk mengembangkan motoriknya. Nah, apa itu? Membuat kerajinan dari bahan plastisin atau play-doh. Nah, kalian juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah didapat. Okay? Yang pertama ada tepung terigu, kemudian ada air hangat, minyak goreng, pewarna makanan, garam, dan krim tartar. Untuk krim tartar sendiri bisa kalian gunakan atau bisa kalian cut, opsional. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, campurkan tepung terigu, garam, dan minyak goreng dalam satu wadah. Kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan. Masak dengan api kecil. Setelah dingin, gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur sempurna. Kemudian, setelah selesai, bentuklah plastisin menjadi bentuk yang kalian inginkan. Nah, setelah selesai bermain, jangan langsung dibuang plastisinnya. Kalian masih bisa menggunakan plastisin tersebut paling lama itu selama 3 bulan ya. Terus gimana caranya biar bisa awet? Kalian bisa menyimpan plastisin itu di dalam lemari es. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Tugas. Sekarang, tugas kalian setelah menyimak video ini adalah membuat satu buah patung Nusantara menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kalian. Bisa menggunakan tanah liat, sabun, lilin, atau malam, atau plastisin, okay? Kemudian, setelah kalian membuat patung Nusantara,
Tulislah laporan karya kalian di kertas yang isinya berupa 1. Nama patung, 2. Alat dan bahan yang kalian gunakan, 3. Teknik yang kalian gunakan, dan keempat, langkah-langkah pembuatan ketika kalian membuat patung. Nah, sekian materi dari Usufa tentang patung Nusantara. Selamat berkarya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.